Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan semangat untuk belajar secara daring. Materi kita hari ini adalah tentang kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kita ada pertanyaan pemantik, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu ya? Dengan pertanyaan seperti ini, nanti kalian akan dapat membandingkan kondisi daerah tempat tinggal dulu dan sekarang, dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal kalian, dan dapat menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal kalian. Apa kalian pernah mendengar sejarah? Apa kalian pernah membicarakan tentang sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita tentang berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu ini yang disebut dengan sejarah. Coba kalian ingat kembali masa kecil kalian. Apa kondisi rumah kalian yang dulu dengan yang sekarang masih sama? Apakah rumah tetangga kalian masih sama dengan yang sekarang, dulu dan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apa masih tetap sama? Apakah dulu sepi sekarang sudah menjadi lebih ramai? Nah, itu merupakan bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang dengan seiring perjalanan waktu. Kota atau kabupaten atau provinsi tempat tinggal kalian pasti mengalami perubahan. Dulu tidak ada kendaraan yang banyak, sekarang kendaraannya mulai macet. Dulu jalannya masih enak, sekarang jalannya sudah rusak karena kendaraan itu. Kemudian misalnya dulu keadaannya tidak seperti yang sekarang. Penduduknya juga seperti itu, penduduk dulu tidak sebanyak sekarang. Begitupun lingkungan alam. Dulu lingkungan alam tidak terlalu diperhatikan. Tapi sekarang lingkungan alam telah menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi penduduk. Jadi penasaran ya bagaimana sejarah di masa lampau? Sekarang saatnya kita belajar bersama-sama tentang sejarah masa lampau. Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI seperti saat ini, Indonesia itu juga berawal dari kehidupan manusia purba. Periode sejarah Indonesia berawal dari zaman praaksara hingga pasca reformasi. Berikut ini Bu Guru akan sampaikan periodisasi sejarah Indonesia sebelum kita melangkah ke kerajaan, biar kalian tahu dulu awalnya Indonesia itu seperti apa. Yang pertama itu adalah Indonesia masa praaksara. Namanya bukan Indonesia karena belum terbentuk. Yang kedua ada kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian muncul kerajaan Islam. Ada kolonialisme dan imperialisme, yaitu penjajahan. Kemudian setelah ada penjajahan, ada pergerakan nasional, revolusi Indonesia, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Kemudian muncullah Orde Baru dan yang sekarang adalah era reformasi. Kita bahas satu persatu dimulai dari Indonesia praaksara. Indonesia praaksara itu berawal dari kehidupan manusia purba. Ini adalah manusia purba. Manusia purba yang seperti kalian bisa mengartikan seperti monyet. Kita awalnya seperti ini. Seiring dengan berkembangnya zaman akan menjadi manusia sempurna. Jadi manusia purba ini di Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Satu abad itu ada 100 tahun ya. Pada periode ini rekonstruksi sejarah berfokus pada pemaparan pola hidup saja dan kebudayaan. Jadi tidak ada
huruf, tidak ada angka, tidak bisa membaca ataupun menulis. Hanya bagaimana mereka bertahan hidup. Itu adalah manusia purba. Banyak sekali manusia purba yang tersebar di wilayah Indonesia. Kemudian setelah lebih dari abad ke-5 Masehi muncullah kerajaan Hindu-Buddha. Periode kerajaan Hindu-Buddha berlangsung setelah manusia purba sempurna. Dari abad ke-5 Masehi ketika muncul kerajaan yang Hindu tertua yaitu Kutai Kertanegara. Kerajaan Hindu tertua ini ada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Periode ini berlangsung kurang lebih 10 abad. Ingat, satu abadnya 100 tahun. Kalau 10 abad berarti ada 1000 tahun. Periode sejarah Hindu-Buddha itu ada 1000 tahun. Berakhir pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Berarti kerajaan Hindu selesai. Terakhir itu kerajaan Majapahit. Yang pertama kerajaan Kutai Kertanegara. Setelah kerajaan Hindu-Buddha itu tidak ada, muncullah kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini berlangsung dari abad ke-13. Dari abad ke-13 Masehi muncul Kesultanan Samudra Pasai yang ada di wilayah Sumatera. Periode ini berlangsung kurang lebih 5 abad. Lebih lama Hindu-Buddha ya, Hindu-Buddha 10 abad atau 1000 tahun. Kalau 5 abad itu 500 tahun. Periode sejarah kerajaan Islam berakhir ketika bangsa Barat berhasil menaklukkan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Belanda. Ini salah satu peninggalannya. Nah, setelah kerajaan Islam ditaklukkan oleh Belanda, muncullah kolonialisme dan imperialisme, penjajahan. Setelah zaman penjajahan muncullah pergerakan nasional, kepingin merdeka. Pada masa ini, penjajahan itu berlangsung dari abad ke-18 ketika bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan Islam. Itu berlangsung sekitar 3,5 abad. 3,5 abad itu kalau dikalikan 100 tahun sama dengan 350 tahun. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, bayangkan. Lama sekali periode kolonialismenya. Setelah itu muncullah pergerakan nasional. Ada misalnya Budi Utomo, ada Serikat Islam yang berjuang pada waktu itu. Berjuang kepingin merdeka. Setelah itu muncullah Revolusi Indonesia. Pada Revolusi Indonesia ini berlangsung tahun 1945 sampai 1950. Ini peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal periode Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini berakhir ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Mulai dari Undang-Undang Sementara sampai Undang-Undang 1945 yang telah disahkan. Setelah Revolusi Indonesia muncullah demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Fokusnya Presiden Soekarno waktu itu yaitu tentang sosial, politik, dan ekonomi. Setelah itu ada demokrasi terpimpin atau disebut dengan Orde Lama. Periode demokrasi terpimpin ini dari tahun 1959 hingga 1965. Di sini sudah muncul pergolakan-pergolakan. Belanda kembali menyerang Indonesia, kemudian menguasai wilayah-wilayah, misalnya Papua, kemudian wilayah yang perbatasan dengan Malaysia itu sudah mulai dikuasai kembali. Ini sudah ada krisis sosial, ekonomi, dan politik pada tahun ini. Jadi sudah banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi.
Kemudian muncullah masa Orde Baru. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998. Periode ini berawal dari pengangkatan Presiden Soeharto menjadi Presiden RI dan berakhir ketika Bapak Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri, itulah muncul reformasi. Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang, yang awalnya para mahasiswa menuntut untuk perubahan. Jadi, mahasiswa ini menguasai gedung MPR dan menuntut perubahan terhadap kebijakan pemerintah. Itu merupakan sejarah singkat tentang Indonesia, mulai dari Indonesia praaksara sebelum ada Indonesia sampai Indonesia terbentuk. Jadi selama tahun 1945 sampai sekarang itu ada 76 tahun Indonesia merdeka dengan 7 presiden yang memimpin. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Bapak Soeharto, yang ketiga Bapak Soeharto lengser digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Bapak Joko Widodo. Selama 76 tahun Indonesia berganti presiden 7 kali. Yang paling lama menjabat adalah Bapak Soeharto selama 32 tahun. Itu sejarah singkat tentang Indonesia. Fokus kegiatan kita kali ini berada pada kerajaan Hindu. Budanya akan kita kupas tuntas pada pertemuan selanjutnya. Kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan tertua yaitu kerajaan Kutai. Kutai, seperti kita bahas sebelumnya, bahwa kerajaan yang paling tua Hindu yang paling tua adalah Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai ini didirikan sekitar abad keempat, tepatnya 400 Masehi. Letaknya ada di daerah Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama raja yang terkenal yaitu Raja Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Keberadaan Kutai ini diketahui berdasarkan sumber sejarah yang ditemukan yaitu 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dan dengan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Yupa yang ada pada gambar ini disebutkan Raja Kudungga yang pertama menduduki tahta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua Kutai. Asmawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai menuju masa kejayaan. Itu berarti yang raja yang paling terkenal itu Raja Mulawarman. Ini adalah prasasti Yupa, 7 prasasti Yupa. Dari prasasti Yupa dapat diketahui bahwa masa kejayaan kerajaan Kutai berlangsung ketika diperintah oleh Raja Mulawarman. Mulawarman sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu bagi kaum Brahmana. Wah, hebat sekali. Kemudian, adapun isi ketujuh prasasti Yupa yang ada di kerajaan Kutai ini antara lain berisi silsilah Raja Kudungga berputra Asmawarman yang seperti dewa matahari. Artinya menumbuhkan keluarga. Asmawarman berputra 3, salah satunya Mulawarman, raja yang baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan selamatan, mengadakan korban, maka didirikanlah tugu oleh para Brahmana. Isi yang kedua yaitu tempat sedekah Sang Mulawarman tadi.
yang telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana di tempat tanah yang sangat suci. Tanah yang sangat suci ini disebut dengan Waprakechvara. Yang ketiga, isinya adalah tentang macam-macam aspek kebudayaan dari prasasti Yupa yang dapat diketahui tentang kerajaan Kutai dalam berbagai aspek budaya, antara lain politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kerajaan Hindu tertua yang nomor 2 adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Jaraknya 50 tahun setelah Kerajaan Kutai. Letaknya ada di Bogor, Jawa Barat. Sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi yang daerah sekarang Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Cuma kalau dulu namanya bukan Jakarta, Bogor, Bekasi ya. Dulu namanya masih lain. Kerajaan ini bisa disebut dengan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kalau tadi kan ada di Kalimantan Timur, ini ada di Jawa. Raja yang paling terkenal adalah Purnawarman. Kemudian peninggalan sejarahnya adalah Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Ciareteun, dan Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Kita akan bahas prasastinya sebentar lagi. Kembali ke raja. Raja yang paling terkemuka menorehkan kerajaan Tarumanegara yaitu Purnawarman, yang dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Di masa pemerintahnya ia berjaya di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, jadi seluruh kerajaannya itu makmur. Kemudian pada tahun 417 ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Sungai Chandrabhaga atau Kali Bekasi yang sekarang itu digunakan untuk pengairan atau saluran air supaya tidak banjir. Untuk prasasti atau peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara itu yang pertama adalah situs kebun kopi atau biasa disebut dengan prasasti tapak gajah. Di sini seperti ada tapaknya gajah. Lokasinya ada di Desa Ciareteun Ilir, Kabupaten Bogor. Tertulis pada bongkahan andesit rata dengan aksara Palawa dan bahasa Sansekerta, dinamakan prasasti tapak gajah karena diapit oleh sepasang kaki gembar telapak gajah. Ini ya, ada seperti telapaknya gajah. Pahatan pada prasasti ini tidak terlalu dalam sehingga seiring bertambahnya waktu tulisan pada prasasti sulit untuk terbaca. Ini dinamakan situs atau prasasti kebun kopi. Mungkin karena daerahnya di perkebunan kopi, tapi prasastinya terkenal dengan nama tapak gajah. Yang kedua adalah prasasti Jambu atau biasa disebut dengan prasasti Pasir Kolengka. Ini ada di Bogor juga. Ini merupakan penemuan ini ada di perkebunan karet. Tepatnya di Sadeng, Jambu pada masa kolonial Belanda. Tulisan pada prasasti ini dipahat pada batu menyerupai segitiga berukuran sekitar 2-3 meter tiap sisinya. Tetap memakai huruf Palawa dan bahasa Sansekerta. Kemudian terdapat pahatan sepasang telapak kaki, tapi bukan telapak kakinya gajah kali ini ya. Peninggalan yang ketiga yaitu prasasti Ciaruteun. Lokasinya ada di Kabupaten Bogor. Berisikan goresan telapak kaki dan motif laba-laba. Ini masih terlihat tulisannya sangat jelas. Kemudian ada simbol yang terdapat pada prasasti tersebut menandakan Raja Purnawarman yang gagah dan perkasa serta berkuasa. Ukurannya 2 meter dengan tinggi 1,5 meter, bobotnya bisa 8 ton kira-kira. Berdasarkan pesan yang terdapat pada prasasti ini sekitar dibuat abad ke-5, menginformasikan bahwa pada masa lalu Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman yang memuja Dewa Wisnu.
Jadi masih dipengaruhi oleh budaya India. Dulu Hindu itu dibawa oleh pedagang India. Terbukti pada nama raja yang berakhiran Warman dan tapak kaki yang menandakan kuasa. Peninggalan yang keempat yaitu Prasasti Muara Cianten. Lokasinya masih ada di Bogor. Ini ada pada jenis batunya yaitu batu andesit. Hurufnya huruf Sangga, bukan huruf Pallawa lagi. Kemudian ikal seperti huruf pada prasasti Pasir Awi atau Ciaroteun. Jadi beda hurufnya, kalau yang tadi hurufnya Pallawa. Kemudian prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ada di Kelurahan Tugu, tepatnya di Jakarta. Bukan di Bogor ya, tapi Jakarta masih wilayah kekuasaan Tarumanegara. Dari sekian prasasti yang ditemukan, prasasti Tugu ada yang terlengkap maupun tidak menuliskan angka dan tahun. Jadi sejarahnya lengkap tetapi tidak menuliskan angka tahun. Prasasti Tugu ini menerangkan penggalian sungai Candrabaga yang tadi digali oleh Raja Purnamarman. Penggalian sungai itu merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir. Jadi digunakan untuk saluran air. Yang terakhir adalah Prasasti Lebak atau Cihandiang atau Prasasti Munjul. Prasasti ini bertuliskan dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pallawa. Tampak sudah aus ya, tidak terlihat lagi tulisannya dan permukaannya sudah ditutupi lumut. Tapi prasasti ini merupakan pujian dan pengagungan terhadap Raja Purnawarman. Kemudian kita lanjut ke kerajaan tertua ketiga, yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini muncul pada abad ke-6 Masehi, tepatnya 674 Masehi. Kerajaan ini pusatnya ada di Jawa Tengah dengan ratu yang memimpin ini seorang wanita yang disebut dengan Ratu Sima. Wilayahnya mencakup sepanjang pesisir pantai utara Jawa, Jawa Tengah ya, hingga pedalaman yang bagian selatan. Kemudian diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara, atau Pegunungan Dieng. Jadi kerajaan Kalingga ini disebut dengan kerajaan Holing. Ada yang memanggil kerajaannya Keling. Kalau di serial TV biasanya bukan Kalingga tapi Keling ya, atau Heling. Peninggalan yang ada pada kerajaan Kalingga misalnya ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomertol, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Kerajaan ini merupakan pendahulu dari kerajaan-kerajaan besar yang nantinya akan berkuasa di Pulau Jawa. Menurut catatan dari Prasasti Sojomerto ini terungkap bahwa pendiri kerajaan Kalingga adalah Dapunta Shailendra. Jadi para keturunan Shailendra ini nantinya menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Mataram kuno. Jadi Kalingga ini bisa dibilang neneknya kerajaan ya. Kerajaan besar. Raja pertama Kalingga adalah Prabu Wasumurti. Kemudian digantikan oleh Prabu Wasugeni. Raja kedua ini yang Prabu Wasugeni ini ayah dari Ratu Sima. Nah, yang memimpin Kalingga pada masa puncak kejayaan adalah Ratu Sima. Banyak aslinya raja-raja yang memimpin Kalingga, cuma yang paling terkenal adalah Ratu Sima karena kerajaan pada masa puncak keemasan pada Ratu Sima. Kita membahas tentang prasasti. Prasasti yang pertama yang ditinggalkan Kalingga adalah prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di sebelah barat lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Lebak. Prasasti ini menggunakan tulisan Sanskerta dengan huruf Pallawa.
di mana bentuk aksaranya lebih mudah dibandingkan dengan aksara yang ditemukan pada prasasti Kerajaan Tarumanegara. Tidak ada liuk-liuknya ya. Prasasti Tukmas ini dipahatkan pada sebuah batu alam berukuran cukup besar, didekatkan dengan sebuah mata air. Prasasti ini terukir gambar kendi, kapak, trisula, cakra, kelang sangka, dan bunga teratai. Prasasti ini menyebutkan tentang sebuah mata air di sungai yang jernih, bersih seperti sungai Gangga India. Tulisan dan ukiran di prasasti ini melambangkan hubungan antara manusia dengan dewa-dewa Hindu. Dan prasasti Tukmas inilah yang menjadi salah satu dasar beberapa ahli beranggapan bahwa Kalingga adalah sebuah kerajaan Hindu yang memiliki hubungan kebudayaan dengan India. Jadi masih ada hubungannya dengan India. Yang kedua adalah prasasti Sojomerto. Ini ditemukan di Sojomerto, Jawa Tengah. Prasasti ini bersifat keagamaan, berisi tentang seluruh keluarga Dapunta, yaitu cikal bakal raja-raja kerajaan Mataram Hindu nantinya. Penemuan prasasti ini menguatkan beberapa pendapat ahli bahwa kerajaan Kalingga berada di pesisir Jawa Tengah dan sekitarnya. Di samping itu, lewat prasasti ini ditemukan bahwa kerajaan Kalingga berasal dari dinasti Shailendra, penguasa kerajaan Mataram kuno yang pernah berjaya di masanya. Kemudian yang ketiga adalah prasasti angin. Prasasti angin ini bisa dikunjungi di Desa Tempur, Jepara. Prasasti angin ini mengingatkan tentang terpaan angin di kawasan tersebut. Jadi, hebatnya candi ini tidak pernah roboh meskipun anginnya sangat kencang. Diperkirakan, candi ini dibangun setelah Candi Borobudur. Meskipun hanya tumpuk-tumpukan batu, tapi tidak pernah roboh. Candi angin tidak memiliki relief atau ornamen khas Hindu-Buddha, sehingga diperkirakan candi ini dibangun sebelum agama Hindu-Buddha menyatu. Jadi candi ini ada terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu prasasti Bubrah. Selain candi angin, satu lagi bangunan candi yang merupakan peninggalan Kalingga, yaitu Candi Bubrah. Ditemukan tidak begitu jauh dari lokasi candi angin. Dilihat dari gaya bangunannya, diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini juga memiliki gaya Buddha, jadi ada percampuran antara Hindu dan Buddha. Kerajaan yang selanjutnya yang bercorak Hindu adalah Kerajaan Mataram Hindu, yang muncul pada tahun 730 Masehi, tepatnya di Jawa Tengah, bagian selatan. Tapi tidak lama kemudian pindah ke timur pada hampir mendekati abad ke-10, pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram ini diperkirakan terletak di bumi Mataram atau yang sekarang disebut dengan Yogyakarta, Jawa Tengah. Pusat kerajaan ini mengalami perubahan beberapa kali sampai ke Jawa Timur. Jadi kerajaan Mataram kuno ini sering disebut dengan kerajaan Mataram Hindu atau kerajaan Medang. Nama rajanya yang terkenal adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, Raja Balitung. Kemudian peninggalan sejarahnya adalah kompleks Candi Prambanan yang paling terkenal. Bu Guru ceritakan sedikit tentang kerajaan Mataram kuno. Aslinya, kerajaan Mataram kuno ini awalnya dipegang oleh Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dibuktikan dengan prasasti Canggal. Raja Sanjaya ini dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat beragama. Di bawah pemerintahannya itu rakyatnya makmur sekali. Tapi
eh, setelah Raja Sanjaya wafat digantikan oleh putranya yaitu Rakai Panangkaran ya, raja kedua tadi. Setelah Rakai Panangkaran wafat, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Ada dinasti Sanjaya yang memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara. Kemudian ada dinasti Shailendra, memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha yang ada di Jawa Tengah. Nah, itu berarti nanti akan ada peninggalan Hindu dan peninggalan Buddha. Pada masa kejayaan Mataram kuno, dinasti Shailendranya ini, Shailendra itu tadi yang bercorak Buddha ya, itu muncul pada abad ke-8. Jadi Wangsa Shailendra yang dikenal itu menaklukkan berbagai daerah yang ada di bukan hanya di Indonesia pada umumnya, tapi ada di Kamboja ditaklukkan juga. Jadi Wangsa Shailendra ini wangsa yang besar dibandingkan dengan Sanjaya. Kemudian kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra yang awalnya dibagi menjadi dua karena ada pernikahan antara raja dan ratunya, akhirnya bersatu kembali. Kemudian setelah itu pemerintahannya dipindah ke Jawa Timur. Nah, setelah yang memindahkan ini adalah Empu Sendok. Pusat pemerintahannya ada di Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Terdapat beberapa alasan kenapa kok pindah ini. Alasan yang pertama yaitu karena banyak bencana dan ancaman dari kerajaan lain. Setelah pindah kerajaan tersebut, dua kerajaan tadi disebut sebagai kerajaan Medang. Lokasinya sekitar Jombang. Empu Sendok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dinasti Isyana, percampuran dari dinasti Sanjaya dan Wangsa Shailendra. Masa kekuasaannya ini di Jawa Timur tidak berlangsung lama. Peninggalannya cukup banyak untuk kerajaan Mataram ini. Ada Prasasti Canggal, Kalasan, Candi Bima, Arjuna, Semar, termasuk Candi Borobudur yang dibangun oleh Wangsa Shailendra. Yang Bu Guru tampilkan di sini adalah kompleks Candi Prambanan. Ini adalah Candi Prambanan pada siang hari, dan ini adalah Candi Prambanan yang cantik pada malam hari. Kompleks Candi Hindu ini dibangun pada abad ke-9 Masehi, dipersembahkan untuk Trimurti. Candi Prambanan ini biasa disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Kompleks Candi Prambanan berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tapi pintu administrasinya berada di Surakarta. Kemudian kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan bercorak Hindu lainnya, yaitu Kerajaan Kediri. Tepatnya muncul pada tahun 1117 Masehi yang ada di Jawa Timur. Ada di Dahanapura tepatnya. Kerajaan Kediri bisa disebut dengan Kerajaan Daha atau Kerajaan Panjalu. Raja yang terkenal itu adalah Jayabaya dan Kertajaya. Aslinya kerajaan Kediri ini raja pertamanya adalah Sri Samarawijaya. Hampir 2 abad berkuasa, berarti 200 tahun berkuasa, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya, raja yang paling terkenal. Kemudian pada pemerintahan ini bidang sastra berkembang pesat. Kerajaan Kediri runtuh karena serangan Ken Arok. Ini nanti kita bahas untuk selanjutnya Ken Arok ini. Berdirinya kerajaan ini bermula saat Raja Airlangga dari Madangkamulan membagi kerajaannya menjadi 2, yaitu Kediri untuk Samarawijaya dan Jenggala untuk Mapanji Karasakan. Jadi
Meskipun dua putra Airlangga tadi berseteru sama-sama berhak atas tahta, itu terjadi selama 60 tahun. Kemudian banyak sekali peninggalan dari kerajaan Kediri, yaitu ada Prasasti Pandeglang, Prasasti Ngantang, dan kitab-kitab karya Empu Panuluh dan Empu Seda. Bu Guru akan tampilkan Prasasti Pandeglang dulu. Ini adalah bukti penduduk desa Pandeglang pada Raja Kameswara. Prasasti ini tersimpan di Museum Penataran, Kabupaten Blitar, di mana bagian atas prasasti ada sebuah ornamen lencana yang disebut candra kapala. Digambarkan kepala tengkorak yang terlihat bagian tulang pipinya dan dahi menonjol yang paling atas. Iya, atas sendiri ini. Kemudian bentuk matanya bulat seperti sedang terbelalak dan senyumnya menyeringai lebar dengan dua buah gigi besar. Serem. Gigi taring. Pada bagian dahi juga terdapat bulatan sedikit melengkung. Kemungkinan bentuknya bulan sabit dengan kedua ujung yang menghadap ke bawah. Serem sekali ini. Prasasti Pandeglang. Yang kedua adalah Prasasti Ngantang. Ini berisi tentang isinya prasasti ini adalah tentang tanah bebas pajak oleh Jayabaya. Prasasti akhirnya dibuatlah Prasasti Ngantang yang ada di desa Ngantang. Jadi mereka mengabdi untuk kerajaan Kediri. Karena pengabdiannya besar, maka pajak dibebaskan oleh Jayabaya. Kemudian ada kitab-kitab yang dikarang oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Salah satunya kitab Kakawin Bharatayuddha. Kisah ini perjuangan Raja Jayabaya dianalogikan menjadi kisah peperangan Kurawa dan Pandawa dalam kisah Mahabharata. Pada bagian awal kitab sampai ke kisah Prabu Salya di medan perang merupakan karya Empu Seda dan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panuluh. Jadi joinan ya, dua orang membuat cerita ini. Empu Seda menulis tentang kecantikan Dewi Setiawati, permaisuri Raja Salya. Ia memerlukan contoh agar tulisannya bisa berhasil sehingga putri Prabu Jayabaya diberikan. Namun Empu Seda berbuat tidak baik sehingga ia dihukum dan karyanya diberikan kepada orang lain. Namun menurut Empu Panuluh sesudah karya dari Empu Seda hampir selesai, yakni menceritakan tentang Prabu Salya yang berangkat ke medan perang, maka ia tidak tega untuk melanjutkan ceritanya. Sehingga meminta Empu Panuluh untuk meneruskan kitab tersebut. Dan cerita ini diungkap pada akhir Kakawin Bharatayuddha. Ruwet ini ceritanya ya. Dua orang penulis tapi tidak tega sampai akhir. Kerajaan yang berikutnya yaitu Kerajaan Singosari. Ini adalah kerajaan ke-6. Kerajaan Singosari atau biasa dikenal dengan Kerajaan Tumapel. Ini coraknya sudah Hindu-Buddha yang ada di Jawa Timur, perpaduan yang ada di Jawa Timur tepatnya di Singosari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok tadi yang muncul pada kerajaan apa ya? Ken Arok tadi ya. Ken Arok tadi yang merebut kekuasaan dari kerajaan. Mana yuk? Siapa yang masih ingat? Ken Arok tadi merebut kekuasaan kerajaan lain dengan membunuh rajanya dan merebut kekuasaan. Kemudian raja setelah Ken Arok yang terkenal yaitu Kertanegara dan peninggalan sejarahnya yaitu Candi Jago. Sejarah singkat tentang Kerajaan Singosari. Tidak lepas dari kisah pendirinya, Ken Arok awalnya adalah pengawal Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu seorang camat.
Nah, awalnya ini aslinya Ken Arok itu bukan raja, hanya pengawal. Kemudian Ken Arok ini hatinya sangat iri dengki membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes yang sangat cantik. Sehingga Ken Arok kemudian menjadi Akuwutu Mapel menggantikan Tunggul Ametung tadi menjadi camat. Kemudian Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan Raja Kediri. Nah, tadi yang diserangkan Kediri, serangannya berhasil memaksa Raja Kertajaya menyerah pada kekuasaan Ken Arok, sehingga kerajaannya dipindah semua ke Singosari. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel atau kerajaan Singosari, yang pada akhirnya lebih dikenal dengan kerajaan Singosari daripada Tumapelnya. Masa kejayaan Singosari pada masa kepemimpinan Kertanegara. Kertanegara merupakan raja yang berhasil membawa Singosari mencapai puncak dan raja yang terakhir. Jadi Kertanegara ini wilayahnya sangat luas. Kemudian peninggalan masa Singosari yang pertama yaitu Candi Jago. Candi Jago ini ada di Desa Tumpang, Kabupaten Malang. Reliefnya itu berbentuk kunjara karna dan pancatantra tersusun dari batu andesit. Ini sudah ada yang tidak lengkap karena pernah tersambar petir, jadi disusun seperti teras pundan berundak. Yang kedua adalah Candi Kidal. Candi Kidal ini tetap ada di Tumpang. Sama dengan batu andesit juga, cuma karakteristiknya candi Hindu atau stupa. Candi ini dibangun sebagai tanda penghormatan kepada Raja kedua Singosari yang bernama Anusapati. Kemudian yang ketiga Candi Singosari. Ini letaknya di Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Di antara itu ya, antara Tengger dan Arjuna. Candi ini bercorak Siwa, dibangun pada tengah halaman. Tapi sayangnya candi ini tidak pernah selesai dibangun. Kemudian Belanda yang sempat menjajah Indonesia melakukan pemugaran. Pemugaran itu maksudnya dibangun ulang. Tapi masih ada beberapa candi yang rusak. Yang terakhir adalah Candi Sumberawan. Candi Sumberawan ini berbentuk stupa yang ada di Singosari, Malang. Candi Sumberawan ini satu-satunya stupa yang ditemukan di Provinsi Jawa Timur. Letaknya berada di air yang jernih, telaga air yang jernih, jadi terlihat indah. Stupa itu yang bagian atas ini stupa. Kita lanjut ke kerajaan yang bercorak Hindu yang terakhir, yaitu Kerajaan Majapahit yang muncul pada tahun 1292 Masehi. Tepatnya ada di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit ini pendirinya adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya ini adalah menantu dari penguasa kerajaan Singosari yang terakhir, yaitu Raja Kertanegara. Jadi mantunya Kertanegara. Puncak kejayaannya berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, yang terakhir ini. Hayam Wuruk ini mempunyai patih pada masanya, yaitu Gajah Mada. Menurut Kitab Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit itu luas sekali. Ada Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, sampai Tiongkok, Vietnam, dan Burma, sampai luar negeri ya. Kerajaan Majapahit mempunyai banyak peninggalan yang menjadi sumber sejarah. Antara lain Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Sumberjati, dan Kitab Negara Kertagama yang tadi menyebutkan kekuasaan dari Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada.
kita lihat peninggalannya. Yang pertama adalah Candi Penataran. Candi Penataran ini nama aslinya Candi Palah. Ini bersifat keagamannya Hindu, terletak di Nglegok, Blitar. Kemudian ada Candi Tikus. Candi Tikus ini ada di Mojokerto. Candi ini masih terdapat di bawah tanah sebelum akhirnya ditemukan. Jadi digali dulu. Digali dulu baru muncul candi ini, terkubur oleh tanah. Yang ketiga adalah Candi Sumberjati. Pendirian Candi Sumberjati ini di Simping diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk berkeliling pada tahun 1283 Saka ke Lodaya. Jadi raja melihat reruntuhan. Kemudian dari cerita itu diketahui Candi Simping adalah pendarmaan Raja Kertajasa yang rusak, kemudian diperbaiki oleh Raja Hayam Wuruk. Sempat rusak untuk beragama, kemudian diperbaiki oleh Hayam Wuruk. Dan yang terakhir adalah Kitab Negara Kertagama yang dituliskan. Dalam kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca yang menuliskan tentang kata Pancasila, ada di sini ya. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca ini menggunakan bahasa Kawi. Itu dari maknanya artinya negara yang tradisinya spiritual. Kitab ini disebut dengan Desa Warmana, berarti tulisannya tentang daerah Majapahit. Sejarah pada awalnya teks Kitab Negara Kertagama dikira hanya terwaliskan dalam naskah tunggal. Tapi orang yang pertama kali menemukan saat Belanda menyerang Lombok. Jadi kitab ini tidak utuh. Ada bagian-bagiannya. Bagian pertama ditemukan di Lombok. Bagian kedua ditemukan di Bali. Lain-lain malah judulnya di Bali berjudul Desa Warnana. Kemudian bagian ketiga hingga kelima ditemukan di Karangasem, Klungkung. Kitab ini dituliskan saat kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Rajasa Negara atau dikenal dengan nama Prabu Hayam Wuruk. Kitab ini berusaha tentang keagungan Hayam Wuruk serta asal-usul hubungan keluarga raja. Dalam kitab ini juga menyebutkan kata-kata Lumajang, karena dulu Majapahit saat terpecah itu ada Nambi ya, Patih Nambi yang merupakan patih dari Majapahit mendirikan sebuah kerajaan juga di Lumajang, kerajaan kecil. Itu merupakan salah satu sejarah dari kerajaan Majapahit yang ada di Lumajang. Bisa dilihat masih ada buktinya. Baik anak-anak, itu adalah sejarah singkat tentang kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kita flashback kembali, tadi kerajaan Hindu yang ada di Indonesia itu ada 7. Yang pertama, yang tertua adalah Kutai Kertanegara. Dan yang terakhir adalah kerajaan Majapahit. Kalau dikupas tuntas satu persatu, tidak akan cukup hanya beberapa jam saja. Kita akan bahas saat kita bertemu tatap muka, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Jika kalian merasa kesulitan kembali mencerna tentang pelajaran ini, silakan diulangi videonya. Kemudian membuat mind mapping sederhana, maka akan mudah untuk memahami sejarah. Jika dituliskan dengan kata-kata biasa, kalian akan sulit sekali merekam bagaimana sejarah mulai terbentuk. Tapi jika kalian menggunakan peta konsep yang ringan, menggunakan mind mapping sederhana, maka kalian akan mudah mengerti awal terjadinya sejarah. Bu Guru akhiri sampai materi ini, kita akan lanjut ke kerajaan Buddha untuk pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.